Nabil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innakum mahsyuruna inda rabbikum khufatan urratan hurlan. Summa qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Para bapak saudaraku jamaah pengawasan ingkang kula hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik anugerah kala wau ingkang arupi kesehatan jasmani kita, lebih-lebih anugerah yang berupa hidayah. Kalau kita membicarakan tentang masalah anugerah atau nikmat, kalau kita mboten wonten telas-telasipun mengingat banyaknya anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian apapun yang kamu minta, apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Namun ternyata innal insana ladzalumun kafar, manusia benar-benar zalim dan kufur. Zalim dan kufur. Kalau dihubungkan kalimat sebelumnya, zalim di sini mengandung makna menyalahgunakan karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia. Karena sudah berulang-ulang kali disinggung, disampaikan bahwa Allah melengkapi indera datang kelomnya sedaya niku mboten cuma-cuma. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat 16 ayat 78. Allah adalah zat yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kamu sekalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur. Namun kenyataannya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Para bapak saudara ibu, indra yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sifatnya hanya sementara. Dengan berubahnya waktu, hari, bulan, tahun, semuanya ikut berubah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan
dengan hadis yang berbunyi iwtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sabadaka qabla haramika, wasikataka qabla sumika, wa barogaka qabla suhlaka, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sekarang kita diberikan 5 perkara. Yang satu saat 5 perkara itu akan berubah semua. Pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu dengan benar. Jadilah sabun nasa'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tekun, semangat di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tua semuanya akan berubah. Wasikataka qabla qabla sukmika. Gunakan kesehatanmu sebelum sakit-sakitan. Dengan tambahnya usia kita tidak tambah sehat, tapi banyak keluhan yang kita rasakan. Kalau waktu masih muda, tahan duduk sekian jam. Abasan eling ya, delok wayang nanggone kabupaten sewengi yang ini paseban dalam, paseban lebet, sewengi delok wayang kulit. Coba sekarang jangankan sewengi, ngelempoh ini rusak jam ini pun molak malik. Ini jelas ya dari Nabi. Kesehatan kita pun sifatnya hanya sementara. Wa barokaka qabla suhlaka. Gunakan kesempatanmu sebelum sibuk. Manusia itu tambah usia, sibuknya tambah banyak kesibukan. Makanya kalau Allah pernah menyinggung ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Wong iman, kenapa apabila kamu diseru untuk urusan agama Allah, kamu lebih memberatkan tentang urusan dunia kamu? Apakah kamu sudah merasa puas dengan kehidupan dunia yang seperti ini ketimbang kehidupan di akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Padahal tidak ada kehidupan dunia dibanding akhirat, hanyalah sedikit. Rasulullah SAW pernah menggambarkan mad-dunya bil akhirah illa kamasalil ladzi yadkhulu yadahu bil bakri. Tidak ada perbandingan dunia dengan akhirat, melainkan hanya seperti orang yang memasukkan telapak tangannya ke dalam air laut, nyelup telapak tangan ke dalam air laut basah. Inilah dunia. Sedangkan air laut yang sekian luasnya itu kenikmatan, kebahagiaan, keindahan akhirat.
Jadi tidak ada bandingannya sama sekali. Namun kenyataannya banyak manusia yang lebih mengutamakan tentang kehidupan dunia. Bahkan harta ditahan, disimpan, terus dilumpuhno, tiap hari tambah. Satu saat akan ditinggalkan. Makanya sering kami sampaikan, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah satu sahabat. Katakanlah sahabat itu namanya A. Tolong jawab dengan jujur. Baiklah ya Rasulullah, saya mau tanya, andai kata kamu aku suruh memilih, lebih suka mana harta kamu sendiri dengan harta orang lain? Si A menjawab dengan benar, ya Rasulullah, saya kira tidak ada satu orang pun yang menyukai harta orang lain. Biarpun baik, biarpun banyak, tetap itu milik orang lain. Jadi setiap manusia pasti akan menyukai hartanya sendiri. Bagus. Benar sekali jawaban kamu. Terus kira-kira mana yang kamu anggap harta kamu itu? Si A menjawab, ini rumah saya, ini kendaraan saya, ini kebun saya, semuanya saya dapat dari jerih payah saya. Bukankah berarti itu milik saya? Rasulullah menjawab, kamu salah. Bagaimana ya Rasul bisa salah? Nabi menjawab, laka ma qaddamta wa liwarasatika ma ta'akharta. Yang bisa kamu katakan milikmu adalah harta yang sudah kamu makan, harta yang sudah kamu amalkan, itu milik kamu. Sedangkan yang ada di sini itu milik warismu. Saya sedikit cerita. Nah, kalau sebut namanya jenengan pun kenal sedaya, insyaallah. Ada orang kaya, sangat kaya. Bahkan menurut bukan berita, istrinya bilang sama saya, ketika meninggal dunia itu meninggalkan sertifikat 75 lembar. 75 lembar. Pada waktu itu sudah berapa tahun yang lalu, satu sertifikat itu ya sudah ditawar 800 juta pada waktu itu. Ternyata pertama menantunya datang menemui saya, alumni pondok sini, balik apa? Niki ayah lamun meninggal. Iya kok. Ya nopo bagi warisan ini. Ayahmu ninggal anak piro? Gangsal. Lanang wedok sedaya istri. Dulure bojomu 5 wedok kabeh, iku oleh 2 trotelon. Terus ibu, walaupun ibu sambung dapat 1/8. Sementara nenek masih ada, dapat 1/6. Sisanya om sama tante. Coba. Dunia sama nekadai anaknya gak semiliki kabeh. Hanya 2/3 dibagi 5 orang anak. Inilah kenyataan sabda Nabi, laka ma qaddamta wa liwarasatika ma ta'akharta. Yang bisa dikatakan milikmu adalah apa yang sudah kamu dahulukan, kamu makan, kamu sedekahkan, itu milik kamu.
Bila para bapak sahabat ibu, marilah kita bisa lebih hati-hati di dalam menggunakan harta kita, karena harta kita kelak akan ditanya dari mana didapat, bagaimana kamu menggunakannya. Para bapak sahabat ibu, mungkin itu sekilas mukadimah yang mudah bisa dipahami. Sak mungkin halaman 150. Hadis yang kedua. Yang kali kedua. Kedua nomor kali. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Qalat ngucap sapa Ummi Kulsum. Sami tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu dawuh sapa Rasul. Laisal kadzab ora ana goroh. Alladhi yusliku wong kang ndamekake bainan nasi antaran manusa. Payamni monggo ngarepake khairan ing bagus au yakulu khairan. Bukan dianggap kebohongan orang yang punya maksud mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Misalkan Pak ya, misalkan kayak tengene yayasan antara si A sama B terjadi gesekan yang akhirnya hubungannya makin hari makin memburuk. Nah, agar bisa pulih kembali, kedua-duanya bisa dibohongi. Ini bahkan ada 3 golongan, termasuk antara suami istri. Yang ketiga, waktu perang itu boleh berbohong. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi riwayati Muslim, ziyadatun ada tambahan. Qalat Ummi Kulsum walam asma'u orang krungu ingsun ing Kanjeng Nabi yurakhisu paring kemurahan keringanan mimpi sayen ing dalam swiji-wiji mimma yakulu saking barang kang ucap sapa anasu manusa ila bi salasin kejaba ing dalem telu. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan, Ummi Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali hanya dalam 3 hal. yakni al-harba ini ya, di sini diuraikan oleh Ummi Kulsum, al-harba dalam peperangan. Yang kedua wal islah, di dalam mendamaikan bainan nas. Yang ketiga wakati surrajul imra'atahu atau wakati surmar'ati zaujaha. Antara suami istri, ya mungkin katakanlah si suami tidak suka sama si A,
Jangan coba-coba kamu memberikan si A. Misalkan, padahal memberikan sesuatu kepada orang lain, baik A maupun B, itu pahalanya besar. Si istri tetap memberi, namun ketika ditanya suami enggak. Itu demi kebaikan bersama juga. Atau sebaliknya, si istri yang pesan sama suami, wa ana satar lana qalat sami'an rungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin, suaranya orang yang sedang bertengkar, bil babi ana ing lawang, aliyatin kale banterake, kale banter apa aswatuhuma, suarane wong loro. Jenenge padu ngoten niku. Nek gak banter gak padu, bisik-bisik. Dalam riwayat lain nagih utang. Karena sudah lama si A memberikan pinjaman sama B, setiap kali ditagih si B selalu minta waktu. Saya pernah disuruh bapak nang iku ya, para kula dengan bapak anae. Ternyata kula ngoro, Pak, kula dikene bapak. Ngomong bapak ya sik guru ngono. Niku Pak dereng enten. Mungkin saking jengkele Pak. Bapak niku. Jaluk duwite dhewe kaya wong ngemis. Saking jengkel, ya itu namanya aliyatin aswatuhu. Di sini aswatuhuma. Jadi kanjeng Nabi krungu wong geger karo-karone banterne suarane. Ternyata wa idza akaduma nalikane iku salah sijine wong loro yastaudiu jaluk keringanan al akhara ing wong kang liya, yaitu mungkin utang. Duwe utang ditagih semaya aku guru iso gawe kabeh utawa saiki sik guru ngono. Wulan ngarep ae utawa minggu ngarep ae. Wayastarfiku lan jaluk supaya ngasih sapa akar ing akad pisain ing dalam suci-suci. Maaf Mas, berikanlah kami kesempatan. Nanti kalau sudah ada pasti saya kembalikan. Saya sadar kalau saya punya utang. Ternyata bahwa utayakhor yaqulu ngucap wallah la af'alu. Demi Allah, saya tidak akan melakukan hal itu. Tidak akan memberikan kesempatan. Akhirnya Pak Khoroja monggo metu alaihima ing atase karone sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena krungu sumpah niku wae, Pak. Apa sih kok sumpah-sumpah iki? Faqala dawuh sapa Nabi, ainal muta'ali ala Allah. La yaf'alul ma'ruf. Sapa sing sumpah atas nama Allah enggak mau berbuat baik tadi.
Faqala matur sapa akhir ana ya Rasulullah. Kula kanjeng Nabi. Lalu palau ayu dalika akadu. Bagi masing-masing ya. Palau ayu akadu dalik. Ayu dalika akadu. Orang itu apa saja yang disukai. Biasanya nggak, karena merasa impun contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu bahasa kita mungkin ngeramut yang panti ya. Katakanlah seperti panti jompo. Salah satu orang yang dibina Abu Bakar terlibat kasus ikut menuduh Aisyah selingkuh. Abu Bakar ngamuk sampai sumpah, demi Allah saya tidak akan merawat lagi Mistah. Yang ngajar cukupi kebutuhane dadane ngelokno Aisyah. Akhirnya turun ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu lil qurba wal yatama wal masakin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Nabi mendekati Abu Bakar. Pak Bakar, apa Pak Bakar suka kalau diampuni oleh Allah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak suka diampuni oleh Allah? Benarkah itu? Pasti. Kalau begitu tolong Pak Bakar maafkan kesalahan Mistah. Nangis Pak. Baiklah ya Allah, mulai hari ini Mistah akan aku jamin lagi kebutuhannya. Adapun sumpahnya lho sampai wani korban. Ngudari sumpah niku minimal poso 3 dina. Atau memberikan makan 6 orang miskin sampai 10 orang miskin. Atau menyembelih kambing. Nah, cara hitungan kaku-kakuan apa babah. Jadi demi mengudari, apa mengudari? Melepas sumpahnya. Ampun kan kenapa nih? Nuwun sewu ya. Bertengkar kali sederek. Akhirnya meneng-menengan. Padahal meneng-menengan sampai konco, sampai dulur. Itu maksimal hanya 3 hari. La yaqilu li muslimin ayyajura akhahu fawqa salasin. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lewat 3 hari. Setelah 3 hari sebaik-baik kedua orang itu adalah orang yang mau memberikan salam duluan. Nyopo dhisik. Padahal kangge kula njenengan sedaya nyopo dhisik dianggap gak betah. Betah-betahan meneng-menengan. Sama ngaji kesinggung ambek sing nyampekno. Demi Allah, aku gak kira-kira gelem ngrungokno ngajine Pak Taremane. Mau wangkel. Mau angkel. Sampeyan gak ngaji kula mboten rugi nggih.
Lah sampean napa sumpah gak ngaji niku rugi dhewe, Pak. Akhirnya sadar ya apa rek kate ngaji. Sampean ngaji kudu ngudari sumpah sampean. Ditinggal mempertahankan sumpah napa ngudari sumpah. Sama nak mempertahankan sumpah sampean berarti rugi besar. Kanjeng Nabi ini, Pak. Niki Abu Musa Al-Asy'ari cerita. Saya sedang makan-makan bersama teman. Lalu saya melihat orang berkulit merah. Saya undang, "Mas, mari kita makan bersama." Orang kulit merah itu bilang, "Maaf Pak, saya bersumpah tidak makan daging ayam. Karena ayam itu makannya jorok. Ada anak kecil BAB langsung disikat bersih. Ono wong ngeriak disikat. Ono batang dipangan. Karena itulah, Mas, saya bersumpah untuk tidak makan." Sini, saya beritai. Saya dulu bersama beberapa teman datang ke rumah Nabi dengan tujuan minta kendaraan. Ya, mungkin mau perang. Sampai ke rumah Nabi, saya mengadu, maksud saya, "Ya Rasul, tolong berikan kami kendaraan agar kami bisa ikut. Demi Allah Abu Musa, saya tidak bisa memberikan kamu kendaraan. Karena memang sudah tidak ada kendaraan." Abu Musa bersama teman-teman kembali. Tidak lama kemudian ada orang datang mengantarkan kendaraan. Lalu Nabi mencari Abu Musa. "Tolong panggil Abu Musa bersama temannya." Setelah sampai ke rumah Nabi, "Ini tolong bawa bersama teman-teman kamu." Berangkat, Pak. Di tengah perjalanan Abu Musa bilang, "Saudara-saudara, bukankah Nabi tadi sudah bersumpah tidak memberikan kendaraan kepada kita? Toh akhirnya Nabi memberikan kendaraan kepada kita. Ini pasti Nabi lupa. Kalau kita yang ingat tidak mau mengingatkan Nabi yang lupa, kita tidak akan beruntung." Kembali, Pak. "Ya Rasulullah, bukankah tadi Rasulullah sudah bersumpah tidak memberikan kendaraan kepada kami? Tapi kenapa akhirnya Rasulullah memberikan kendaraan kepada kami?" Apa jawab Rasulullah? Yang memberikan kendaraan kepada kamu itu bukan aku, tapi Allah yang memberikan. Tadi ketika kamu datang, saya bilang demi Allah tidak ada kendaraan, karena memang tidak ada. Namun ternyata akhirnya ada orang mengantarkan kendaraan, berarti Allah sengaja memberikan kendaraan kepada kamu. Adapun sumpah saya akan saya lepas dengan puasa atau memberikan makan kepada beberapa orang. An Abil Abbas rupane Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu temeka apa berita ing Nabi ana Bani Amr bin Auf sak temene Bani Amr bin Auf kana ana bainahum antarane Bani Amr apa sarun masalah. Sarun itu persengketaan, pertengkaran.
Fakharaja mongko metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslikun damekna sapa nabi bainahum antarane wong akeh. Jadi krungu berita bahwa si A sama si B bertengkar. Kalau bertengkar itu dibiarkan akhirnya retak, pecah. Fi unasin ing dalam menungso mau sertane nabi. Paku bisa mongko ditahan. Artinya makan waktu, Pak. Di dalam mendamaikan itu ternyata makan waktu. Paku bisa mongko ditahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal wakanatis salatu lan teko apa waktu salat. Waktu salat sudah manjing, sudah masuk. Nabi belum ada. Akhirnya paja'a mongko teko sapa Bilal ila Abi Bakrin maring Abu Bakar radhiyallahu anhu faqala ya Abu Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kotku bisa teman-teman ditahan. Bakanat lan teko apa salatu waktu salat. Balaka mongko ana ta kedue sampean anda yang dong imami sampean anasa menungso. Pak Bakar kanjeng Nabi niku wau ndamekaken tengene Bani Amr. Mungkin ditahan untuk dijamu makan barangkali. Padahal sak mangken pun medal salat. Napa jenengan purun ngimami? Kala Abu Bakar na'am in sita. Baiklah kalau kamu mengendaki hal itu. Akhirnya Pak Akoma monggo komat sapa Bilal wa taqaddama maju sapa Abu Bakar Kabara monggo takbir sapa Abu Bakar wa kabara lan takbir sapa nasu menungso pun sawu sebagum fa inna tasbihata sufufi min tamamis salah. Pun mulai takbir sedaya baca alan teko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi kale mlaku fi sufuf ing dalam saf. Kana ngadeg sapa Nabi bisa dalam sop. Pakhoda mongko ngalap sapa nasu manusa pitas tiki dalam tepuk tangan. Wa kana ana sapa Abu Bakar lanu layal tapi itu ora noleh Isolati dalam salatnya Abu Bakar. Abu Bakar mendengar tepuk tangan itu mboten noleh apa jare arek-arek iki. Palama aksara semangsane akeh sapa nasu manungsa lah kok tambah rame rek. Iku tepuk pramuka lah. Akhirnya iltafatan noleh sama Abu Bakar. Ternyata Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar melihat Rasulullah ada di sop.
Begitu Nabi melihat Abu Bakar memandanginya, Pak Asaro isyarah ilai maring Bakar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarah untuk tetap di imaman. Dalam rawi lain diterangkan an makanakum, tetaplah di tempat kamu. Akhirnya para monggo ngangkat sama Abu Bakar lalu yadau. Abu Bakar ngangkat tangannya, alhamdulillah. Warajalan bali sama Abu Bakar al-Qahqarah mundur. Abu Bakar mundur serat fara'ahu ana mburine Nabi. Kata koma hingga ngadeg sapa Bakar bisa pi dalam sop. Lah mosok kabeh dadi makmum. Akhirnya terpaksa kata kodama monggo maju sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasalah monggo salat sapa Nabi linasi mari manusa. Jadi Nabi napa Pak masbuk akhirnya jadi imam. Palama barogo monggo semacane rampung sapa Nabi akbala madhep sapa Nabi alan nas ing atase menungso. Nabi itu sebelum dan sesudah sholat selalu menghadap ke makmum. Sebelum meluruskan shaf, sesudah ya seperti yang kita lakukan. Jadi mboten madhep ngulon sampai makmum entek. Lho niki kula nate, Pak. Ping kalih orang itu. Jadi mantun wiridan bersama menengtet makmum entek bersih. Kula delok, wah salah turu. Berapa bulan kemudian kula ngriku malih nyervis waktu niku. Sampai lohor guru mari kalau mampir salat niku. Nggih ngoten. Wonten wiridan bareng terus ganek suarane. Mamun tak pun. Ya Allah, langganan wiridan. Jadi Nabi itu sehabis, sebelum dan sesudah selalu menghadap ke makmum. Kalau ini menghadapnya untuk memberikan pengarahan. Faqala Nabi ayyanas, manusia, wahai saudara-saudara, malakum utayapa ketiba sira kabeh kina nabakum nalikane ngenani ing sira kabeh apa sayuwan suwi-suwi bisalati ing dalam salat akhadtum ngalap sira kabeh pitasbiki ing dalam tepuk tangan. Saudara-saudara, mengapa kalian tadi ketika terjadi sesuatu dalam salat kalian tepuk tangan? Innama tasbiqu bin nisa lin nisa. Tepuk tangan itu untuk wanita yang mau mengingatkan. Man sapane wong nabau kang ngenani wong apa sayun suwi-suwi bisa latih di dalam salate wong fal yakul ngucap subhanallah. Pernah di sini Pak, kula merasa yakin 2 rakaat awal lungguh Pak, ditegur subhanallah, ngadeg kula subhanallah, bingung kula, tapi kula terus ngadeg, menambahkan 2 rakaat tahiyat
langsung sujud cawi kalau. Lalu saya berdiri, maaf tadi saya duduk awal ditegur dengan teguran subhanallah. Saya berdiri kok masih ditegur. Sing bener sing ndi? Sing negur pertama sing salah, Pak. Ingat ah? Lalu bener-bener napa? Tahiyat awal ditegur subhanallah. Lalu masa krungu ngadeg. Subhanallah. Apa gak? Untung gak noleh. Sing ndi bener. Ngawur ini. Fa'inahu sak temene la yasma'u orang rungu ing kalimat subhanallah sapa akadun wong suwiji hina yaqulu nalikane ngucap sapa akad subhanallah ila tafata. Jadi boleh noleh ya. Kalau enggak paham noleh itu boleh. Tapi kalau ternyata subhanallah sudah ngerti, itu berarti keliru. Karena kaya ngoten mau bener noleh, Pak. Nggih. Kula tahiyat subhanallah, ngadeg subhanallah noleh. Sing ndi sing salah? Kacau lah. Ya Babakar, mana'aka. Utayapa nyegah ing sira antusalia yen to salat sira. Binasi lawan menungso. Kina asartu nalikane isyarah ingsun ilaika maring sira. Babakar, bukankah tadi saya sudah memberikan isyarat tetaplah di tempat kamu? Kenapa kamu tetap mundur? Pakola Abu Bakar makana ora ono yang bagi pantes li ibni Abi Kukafah untuk putra Kukafah ayu salia yang to salat sapa ibni Abi Kukafah baina yaday Rasulillah antarane ngarepe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, Pak Bakar, apa yang menghalang-halangi kamu untuk sholat dengan orang-orang? Bukankah tadi kami sudah memberikan isyarat kepadamu, tetaplah di tempat kamu? Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, rasanya tidak pantas bagi putra Abu Kukafah sholat di depan Rasulullah. Jadi Abu Bakar gak gelem-gelem temen, Pak. Ini tidak hanya sekali loh, Pak. Pernah ketika Nabi sakit nyuruh langsung Abu Bakar. Abu Bakar jadilah imam. Oh, ngangkut Aisyah, Pak. Akhirnya Nabi agak terasa ringan. Itu pun dipapah oleh dua orang. Mlebu nang masjid gandolan wong loro. Lungguh wong rame nggih ngoten iki. Terpaksa Abu Bakar tetap mundur. Jadi merasa tidak pantas jadi imamnya Nabi. Anak Nabi kok aku ngimami. Jadi rasanya kurang pantas ya Rasul putra Abi Kukafah, artinya Abu Bakar, kalau harus salat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang ya sebenarnya kalau sudah diberikan mandat untuk jadi khatib ya sekaligus dengan imamnya. Tapi kalau ternyata merasa tidak enak, gak gelem ya monggo itu urusan lainnya.
Cuma sebenarnya sudah diberikan wewenang imam khatib sekaligus imamnya. Para bapak sahabat itu, mungkin itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum